saudara yang saya kasih dalam Yesus, saya bersyukur karena selalu kalau datang ke sini masih dikasih yang tahu dan ada wajah-wajah baru. Kemarin saya ketemu Guru Bill, rupanya bukan orang jauh, dekat karena beberapa temannya juga teman saya, bahkan masih keluarga dengan saya. Kadang-kadang kita mengembara di suatu kota atau suatu negara, kita nggak sangka bahwa orang yang kita kenal adalah juga saya kenal dengan orang itu. Ternyata memang Tuhan mempertemukan dengan caranya, dan tanpa kita rencanakan hari ini, ya saya bisa khotbah di sini menyampaikan firman Tuhan. Nah, pelayanan mainstream saya sebenarnya adalah di Lembaga Rekaman Injil, sudah tahun yang ke-32. Ini panjang ceritanya, tapi Tuhan memanggil saya dengan caranya luar biasa, mengubah. Dan saya juga terlibat di sekolah teologi, sekolah kita, sampai hari ini mengajar. Dan Tuhan juga berbicara, bekerja, melahirkan ya orang-orang yang bisa bekerja bagi Dia. Saya punya satu istri sampai sekarang. Ya. Tanggal 29 kemarin, kalau Anda nonton televisi, itu hari pernikahan saya. Ya. Jadi anak saya yang ketiga, jaraknya 9 tahun dengan kakaknya, itu juga di wisuda kemarin. Jadi tanggal 29 itu hari bersejarah. Itu sebabnya saya cuma bisa telepon ke istri saya say thank you, terima kasih engkau menemani kami, saya selama 39 tahun. Jadi satu perjalanan yang panjang. Ternyata membangun rumah tangga itu gak mudah. Dulu saya protes sama mama karena mama suka ngatur papa. Saya juga suka bilang sama papa rasanya kurang adil karena dia mengambil waktunya sampai lupa dengan pekerjaannya, lupa dengan mama dan termasuk kami. Tetapi ternyata setelah saya membangun rumah tangga, ternyata hal yang sama juga terjadi. Ya. Nah, tema saya sekarang ini relax and unwind. Saya dari Bangkok habis pertemuan di Malaysia, saya masuk ke kedai di tempat kafe di airport. Saya pikir relax and unwind. Wah, ini temanya bagus ini. Ya. Kalau saudara lihat dalam sejarah saudara sendiri, Anda berjuang memang, tetapi sebenarnya yang membawa Anda berhasil itu Tuhan. Ya enggak? Yang membawa Anda berhasil itu Tuhan. Kita hanya follow the step, kita melakukan apa yang Dia minta sebenarnya. Cuma yang berat bagi kita adalah prosesnya. Nah, seringkali kita tidak bertahan ketika kita melalui prosesnya. Kita melawan, kita berontak, ya kan? Yang Tuhan mau adalah followers, ikut saja. Nah, dasar saya adalah mau jalan. Tangan. Mana? Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Mari kita lihat Yosua. Perjalanan Yosua membawa Israel itu luar biasa. Di dalam pasal 21 ayat 43, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka.
Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang bertahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, kalau kita baca ayat ini rasanya enak, karena 3 ayat ini rasanya prosesnya dekat sekali. Tapi sebenarnya perjalanannya panjang, sangat-sangat panjang. Kalau Anda lihat misalnya perjanjian pertama kepada Abraham, Abraham dengan Sarah melahirkan Ishak. Ishak ada Yakub. Yakub punya 12 anak. Tapi Abraham juga punya Ismail dengan Ishak. Dia juga punya 12 anak. Tetapi ada perbedaannya antara anak-anak ini dengan anak-anak ini. Ini diberkati. Jangan lupa, mereka diberkati. Tetapi berkat yang mereka terima ini terbatas. Kenapa? Karena ini perjanjiannya ke sini. Sekarang ini lagi kolaps ini, Timur Tengah. Anda membayangkan tidak rencana Tuhan yang hebat? Ini walaupun mereka bertentangan, ini lahir dari 4 rahim, 12 anak ini. 4 rahim. Anak Lea, anak Rahel, tapi ada 2 pembantunya yang akhirnya melahirkan anak. Tetapi dari 12 ini Tuhan pilih, walaupun Yakub sayang dengan Rahel bukan Lea, tetapi Yehuda dikasihi. Lahir Yesus, Daud dari situ. Tetapi proses untuk menyatukan bangsa ini, Tuhan memilih salah satunya untuk menggenapinya, yaitu Yusuf, anak tertua dari istri kesayangan Yakub, itu Rahel. Jadi kalau kita lihat semua proses perjalanannya itu panjang sekali. Panjang dan panjang sekali. Kita kembali ke ayat ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada Israel tepat. Ayat 43 dikatakan, ayat 44, ayat 43 dikatakan sesuai. Ada 2 kata yang menarik di sini. Artinya Allah tidak pernah menarik janjinya. Tidak. Ini hebatnya Tuhan. Dia tidak menarik janjinya. Kesetiaannya teruji di dalam sejarah. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus, hal yang sama terjadi buat saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, kan? Sekarang Tuhan bilang bahwa 12 suku ini atau 12 nama ini, memang ada nama anaknya Yusuf sebenarnya. Tetapi mereka menempati semua sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak dikurangi. Hanya satu yang tidak memiliki tanah, yaitu suku Lewi atau keturunan Lewi. Kenapa? Karena mereka melayani di Bait Allah. Yang lain punya. Dulu ketika mereka di Mesir, mereka harus mengairi ladang mereka. Tetapi sekarang setelah mereka ada di tanah perjanjian, justru mereka dialiri oleh air. Sampai hari ini berkat itu tidak pernah diambil, masih berlangsung. Jadi blueprint Tuhan itu berbeda dengan blueprintnya manusia. Beda sekali. Sangat jauh berbeda. Saya yakin Anda tidak pernah bermimpi bahwa Anda akan ada di negara ini. Entah Anda didorong, entah Anda dibuang, entah Anda dipergilah atau datang ke sini. Tetapi saya yakin bahwa dalam rancangan Allah, purpose-nya Tuhan, Anda ada di sini karena ada maksud Tuhan. Dan hampir kebanyakan justru Anda menjadi lebih percaya ketika ada di negara ini. Betul nggak? Ya. Hah? Semakin bergantung, ya. Semakin menyerah. Ya. Kalau dulu gereja di depan rumah, ya kalau Natal itu paling rajin.
Pasca, ya belang pentong kalau orang Sunda bilang, ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ya. Saya membawa Anda untuk sedikit latar belakang sedikit. Awalnya rekayasa manusia sebenarnya. Yusuf ini dijual, nggak berdaya. Ini awalnya. Bayangkan nih kalau kita lihat gambar ini transaksi, ini kakak-kakaknya. Sebenarnya dia datang ke sana, disuruh papanya pergi ke sana untuk melihat kakak-kakaknya. Tetapi ternyata ketika Yusuf sampai di sana, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya bilang, nah ini dia nih, kita kerjain dia. Ya. Karena berpikir kalau ini diserahkan ke sini, maka riwayat Yusuf hilang. Yusuf tidak lagi diperhitungkan. Tetapi justru terbalik. Tuhan memakai rencana manusia untuk memenuhi rencananya. Ini kakak-kakaknya harus ngebohongin bapaknya. Mengorbankan 1 ekor domba, dikasih darah, lalu diceritakanlah direkayasa. Ini Yusuf begini. Tapi tidak ada seorang pun dari kakak-kakaknya bisa membuktikan mayat Yusuf. Dan tidak ada satu bukti pun yang menjelaskan ketika mereka merampas baju itu ada cakaran singa lah. Nggak ada. Anak bayangkan Yakub yang dibohongi seperti ini, apa yang dia lihat? Tapi 13 tahun kemudian suasananya berbeda. Kalau kita lihat prosesnya rasanya enak ya, gampang baca Alkitab. Dari pasal 37, pasal 38 itu hanya satu kisah. Setelah itu pasal 39 tentang Yusuf sampai 50. Rasanya cuma beberapa pasal, tapi 13 tahun dia harus melaluinya. 13 tahun. Proses yang mahal yang tidak bisa diulang lagi peristiwanya. Kalau Yusuf harus cerita lagi, dia bilang apa? Udahlah, forget it, lupain aja lah. Kenapa? Karena terlalu sakit, dikhianati, dicederai, dilukai oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah. Bayangkan. Fitnah itu jahat loh. Betul nggak? Jahat fitnah. Anda tidak melakukan sesuatu, tapi Anda difitnah melakukan sesuatu. Itu jahat sekali. Tapi inilah kenyataannya. Tapi Tuhan membalikkan semuanya. Makanya blueprintnya beda. Cuma proses untuk dari sini peristiwa ini, ketika dikelabui sampai ke sini. Wow, itu mahal, itu yang saya bilang tadi. Ketika Yakub mati, saudara-saudaranya bilang apa? Wah, kita ini habis pasti. Dia tuh baik, cuman karena ada papa. Kalau papa udah gak ada, pasti celaka kita. Maka rame-rame mereka datang. Tahu gak saudara, Yesus bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Justru dengan saya hadir di sini, saya menghidupkan kalian. Kan begitu. Kalau saya nggak di sini, kalian kelaparan dan mati. Termasuk papa juga habis. Ya, karena 7 tahun mengalami kekeringan. Wah, terbalik. Yusuf bersedia menjalani semua proses, membayar harga yang perlu dikeluarkan oleh dia. Nah, seringkali kita nggak bersedia pay the cost. Nggak berani kita bayar. Apa saja yang kita hadapi. Tuh Soekarno tuh hebat. Dia bilang apa? Dulu zamannya Asian Games masih, bukan Asian Games, dulu masih
apa namanya, bukan Asian Games, dia bilang apa? Ganevo ya. Over onward to retreat. Wah, dia bilang maju terus pantang mundur. Dia nggak pernah mundur loh. Kalau majunya iya. Karena dia nggak punya first nylon mundur. Itu Soekarno nggak punya first nylon mundur. Kalau kita nggak, sering kali pakai mundur, terus banyak mundurnya daripada majunya. Ya. Sekarang kita pindah ke tokoh yang ini, Musa. Di usia 80 tahun Tuhan memilih Musa menjadi pionir baginya. Disuruh. Ini yang paling gak enak. Kenapa? Karena dia udah lupa. Dia udah tinggalkan semuanya. Dia tidak lagi involve lah. Dia nggak tertarik lagi. Nggak tertarik dia. Karena dia ada di Midian. Dia bekerja dengan mertuanya. Dia mengembalakan kawanan ternak milik mertuanya. Dia udah punya rasa nyaman yang enak sekali. Ternaknya bertambah, dipuji oleh mertuanya. Saya mau tanya gitu. Kalau Anda dipuji sama mertua, senang nggak? Senang dong. Ya, tapi biasanya mantu perempuan itu musuhnya sama mama mertua. Kenapa? Karena seleranya nggak sama dalam mengatur anaknya. Iya kan? Ya. Makanya saya selalu bilang begini, kalau kamu cocok sama ibu mertuamu, cintai pria itu. Kalau enggak, lu repot lu. Lu repot, bilang. Ya. Kalau mamanya masakannya enak, lu repot sama suami lu. Kenapa? Karena cinta itu dari mata hati turun ke perut. Kalau laki-laki turunnya ke perut, makanya perutnya gemuk semua. Ya. Ya. Tapi giliran usia 50 udah mulai ngurusin badan. Ya. Saya turun 13 kilo ya. Saya senang juga bisa turun badannya. Oke, kita kembali ke Musa ini. Ini pengalaman spiritual. Di usia ke-80 tahun. Saudara tahu Tuhan tunggu dia ketika dia mengembalakan ternak. Disitulah Tuhan bicara sama dia. Ketika dia lihat semak yang terbakar ini, dia mau mendekat karena dia terkejut. Dia nggak punya pengalaman spiritual. 40 tahun dia sudah lupakan semuanya. Tiba-tiba Tuhan muncul, Tuhan bilang, "Hei, stop, jangan kamu maju." Kenapa? Karena tempat ini kudus, kata Tuhan. Saya mau bilang begini, kekudusan, kehadiran Tuhan bukan tergantung ruangan, tergantung di mana engkau mau Tuhan berjumpa denganmu. Amin ya? Iya kan? Ini pengalaman spiritual. Dia mengubah perspektif dia. Mengubah. Musa tidak membayangkan bahwa ia dipilih untuk membawa bangsanya menuju tanah perjanjian. Dialog dia. Dia bilang, enggak lah, Harun ada di sana. Pakai saja Harun kakakku ada di sana. Jangan saya. Kalau 40 tahun yang lalu, oke lah, dia bilang. Tapi kalau sekarang, oh enggak deh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan Firaun. Firaun itu adalah siapa? Firaun itu adalah orang yang bersaing dengan dia. Karena sebenarnya Musa itu prince. Dialah pengganti Firaun sebenarnya. Pengganti Firaun. 40 tahun yang lalu Musa sangat perkasa. Tapi sekarang dia hanya pengembala domba milik mertuanya. Apa, dia gak punya kekuatan. Dia udah lupa semua sertifikatnya. Dia udah lupa, udah masukin di laci. Mungkin udah gak bisa dibawa lagi, ketinggalan di Mesir ya, karena dia lari. Yang ada juga atribut yang tersisa. Tapi 40 tahun yang lalu baju itu udah mungkin kekecilan buat dia, atau mungkin terlalu besar dipakai oleh dia. Ya kan? Rencananya masih ada, tapi itu kebanggaan masa lalu. Dia Prince of Egypt sebenarnya. Tapi dia sekarang ini, apa yang diandalkan dari orang-orang seperti ini? Apa Tuhan gak salah? Enggak. Ketika Tuhan memilih seseorang, dia akan memperlengkapi orang itu. Amin ya? Amin. Ya kan?
Ketika Anda melayani Tuhan, Allah yang memperlengkapi Anda. Ya. Di sini nih. Kalau dulu iyalah Tuhan, masih gagah, masih kuat, masih otot, ya, masih ada, potensinya masih hebat. Sekarang udah lupa dia. Udah lupa. Ia bersedia menjalani agenda Tuhan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Orang-orang besar karena mereka bersedia berkorban untuk hal besar. Betul kan? Saya mau menatap gini. Ketika engkau menghadapi sesuatu, yang sulit bagi kita adalah menaklukkan kehendak kita di atas kehendak Allah. Saudara tahu apa arti rendah hati? Ketika engkau bersedia menerimanya, maka Tuhanlah yang engkau tinggikan. Amin. Itu arti rendah hati. Justru seringkali kita yang mau tampil di depan. Sampai Tuhan, kita bilang apa tadi kan, salib di depan, aku di belakang. Tahun 80 saya masuk ke Timor Leste. Dulu Timur ya. Itu masih perang, saudara. Lagu itu saya masih ingat sampai hari ini. Hausik mundo hatuir Kristo. Hausik mundo hatuir Kristo. Sama dengan terjemahan kita. Hausik mundo hatuir Kristo. Hausik mundo hatuir Kristo. Labele vila vali, labele vila vali. Artinya apa? Kalau udah maju jangan mundur, maju terus. Maju terus. Labele vila vali. Ini pengalaman saya. Kemarin ada pemilihan rektor, ketua di sekolah. Mertua saya itu pendiri dari sekolah Institut Alkitab Tiranus. Pendirinya, saya mantunya. Yang jadi rektor itu teman saya. Waktu retreat, teman saya dapat 20 suara, saya 9. Tapi teman saya, karena 2 nama ini akan dibawa ke yayasan, saya nggak diundang, nggak dipanggil, karena saya melayani di pelayanan di lembaga rekaman Injil. Satu di bawah yayasan yang sama dengan Institut Alkitab Tiranus. Saya nggak diundang, tapi tiba-tiba di sana ada pemilihan. Nama saya hilang di situ. Orang-orang yayasan, kenapa kamu diam aja? Teman-teman dosen, kenapa Pak Yupi diam aja? Saya bilang saya lagi di Departemen Agama di Jakarta. Saya bilang saya nggak mau buat masalah. Kalau saya bikin surat ke yayasan, saya akan jadi rektor saya. Karena mereka tunggu surat saya. Kenapa? Karena saya tidak mau buat masalah di situ. Gak mungkin saya merusak apa yang dibangun oleh mertua saya. Gak mungkin saya merusak apa yang dibangun oleh Tuhan. Gak mungkin. Yang saya harus lihat adalah pekerjaan yang lebih besar. Ya, gak? Saya datang ke teman saya bicara dengan dia. Saya salaman sama dia. Saya tanya sama mertua saya. Saya tanya, Papi, waktu Papi hadir di Senat, bagaimana? Dia cuma bilang apa? Ini politik. Ini licik. Saya tenang. Saya bilang apa? Urusan lu sama Tuhan, bukan urusan sama gua. Betul gak? Betul. Karena saya memikirkan hal yang ini. Saya belajar dari mereka. I am the followers. Saya mau ikut Tuhan. Memang sakit, saudara. Dalam proses ikut Tuhan itu gak mudah. Dirobek jiwamu, tersayat hatimu, tertusuk, ya. Tapi kau harus ikut followers. Karena keputusan hari ini menentukan masa depan Anda. Izinkan Tuhan yang membalut hatimu ketika kau punya masalah. Jangan izinkan kemarahan, dendam, kekecewaan menguasaimu. Gak ada artinya itu. Bahkan apa? Membawa kau lebih jatuh. Lebih jatuh.
lebih dalam lagi. Sudah tahu perjalanan Israel ini jauh, ini 40 tahun, muter-muter ini. Sampai di sini Tuhan bilang apa? Sama Musa, stop, Musa. Jangan terus. Kenapa? Karena aku telah memilih Yosua. Sakit gak saudara? Musa tuh hanya dikasih lihat tanah perjanjian. Tapi yang pasti dalam Ulangan 50, Musa mati bukan karena jantung, ya, karena Tuhan bilang cukup. Sehingga ketika diperhadapkan pada situasi, dia belajar dari sini. Jangan biarkan suara-suara di luar menguasai Anda, melainkan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak dipengaruhi. Itu sebabnya apa? Laut bisa terbelah. Tuhan bilang, tongkatmu cukup. Yang lain bilang apa? Pulang aja. Di depan laut, di belakang Firaun. Lebih baik berdamai daripada kita ke seberang. Toh sama matinya. Sama matinya. Tapi Tuhan bilang, tidak, tongkatmu cukup. Cukup. Karena kita berpikir, wah kita harus pakai sesuatu yang hebat, yang besar. Enggak. Blueprint Tuhan beda. Cara Tuhan beda. Ya kan? Taat sekalipun tidak masuk akal. Saya kasih contoh nih. Air menjadi anggur. Yesus bilang apa ke pelayan? Ambil air di sana, masukin tempayan. Coba saudara imagine, bayangkan. Air dimasukin tempayan, dicendok, suruh cicipi. Bawa ke pemimpin pesta. Ketika dicicipi pemimpin pesta kaget. Ini anggur dari mana? Nggak tahu ya, cuma tadi saya masukin air. Tapi yang dicicipi anggur. Ini hebat, ini yang punya pesta. Belum pernah saya memimpin pesta di perjamuan ada orang yang menyediakan anggur dari yang baik dan yang baik. Gak pernah dia merasakannya. Tapi mungkin yang bawanya apa? Pasti bilangnya gini, gila kan? Tapi waktu dia cicip, air benar-benar anggur ini. Gak salah gue ini. Enggak, kata Tuhan. Memang air yang masuk, tapi ketika engkau mengangkatnya, anggur jadinya. Gak masuk akal. Banyak pekerjaan dia yang sedang dia kerjakan, termasuk dalam hidup saudara sampai hari ini. Ya gak masuk akal semuanya. Yosua generasi berikutnya, keberhasilan Yosua, kenapa? Karena legowo. Musa bilang apa? Oke Tuhan, I will bless you so. Yusuf bersedia menjalani semua proses, membayar harga yang perlu dikeluarkan oleh dia. Nah seringkali kita gak bersedia pay the cost. Gak berani kita bayar. Apa saja yang kita hadapi. Tuh Soekarno tuh hebat. Dia bilang apa? Dulu zamannya Asian Games masih, bukan Asian Games, dulu masih apa namanya, bukan Asian Games, dia bilang apa? Ganevo ya. Over onward to retreat. Wah, dia bilang maju terus pantang mundur. Dia nggak pernah mundur loh. Kalau majunya iya. Karena dia nggak punya first nylon mundur. Itu Soekarno nggak punya first nylon mundur. Kalau kita nggak, sering kali pakai mundur, terus banyak mundurnya daripada majunya. Sekarang kita pindah ke tokoh yang ini, Musa. Di usia 80 tahun, Tuhan memilih Musa menjadi pionir baginya. Disuruh. Ini yang paling gak enak. Kenapa? Karena dia udah lupa. Dia udah tinggalkan semuanya. Dia tidak lagi involve lah. Dia nggak tertarik lagi. Nggak tertarik dia.
Karena dia ada di Midian. Dia bekerja dengan mertuanya. Dia mengembalakan kawanan ternak milik mertuanya. Dia udah punya rasa nyaman yang enak sekali. Ternaknya bertambah, dipuji oleh mertuanya. Saya mau tanya gitu, kalau Anda dipuji sama mertua, senang nggak? Senang dong. Ya, tapi biasanya mantu perempuan itu musuhnya sama mama mertua. Kenapa? Karena seleranya nggak sama dalam mengatur anaknya. Iya kan? Ya. Makanya saya selalu bilang begini, kalau kamu cocok sama ibu mertuamu, cintai pria itu. Kalau enggak, lu repot lu. Lu repot bener. Ya. Kalau mamanya masakannya enak, lu repot sama suami lu. Kenapa? Karena cinta itu dari mata, hati turun ke perut. Kalau laki-laki turunnya ke perut, makanya perutnya gemuk semua. Ya. Ya. Tapi giliran usia 50 udah mulai ngurusin badan. Ya. Saya turun 13 kilo ya. Saya senang juga bisa turun badannya. Oke, kita kembali ke Musa ini. Ini pengalaman spiritual. Di usia ke-80 tahun. Saudara tahu Tuhan tunggu dia ketika dia mengembalakan ternak. Disitulah Tuhan bicara sama dia. Ketika dia lihat semak yang terbakar ini, dia mau mendekat karena dia terkejut. Dia nggak punya pengalaman spiritual. 40 tahun dia sudah lupakan semuanya. Tiba-tiba Tuhan muncul, Tuhan bilang, "Hei, stop, jangan kamu maju." Kenapa? Karena tempat ini kudus, saudara Tuhan. Saya mau bilang begini, kekudusan, kehadiran Tuhan bukan tergantung ruangan, tergantung di mana engkau mau Tuhan berjumpa denganmu. Amin ya? Iya kan? Ini pengalaman spiritual. Dia mengubah perspektif dia. Mengubah. Musa tidak membayangkan bahwa ia dipilih untuk membawa bangsanya menuju tanah perjanjian. Dialog dia. Dia bilang, enggak lah, Harun ada di sana. Pakai saja Harun, kakakku ada di sana. Jangan saya. Kalau 40 tahun yang lalu, oke lah, dia bilang. Tapi kalau sekarang, oh enggak deh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan Firaun. Firaun itu adalah siapa? Firaun itu adalah orang yang bersaing dengan dia. Karena sebenarnya Musa itu prince. Dialah pengganti Firaun sebenarnya. Pengganti Firaun. 40 tahun yang lalu Musa sangat perkasa. Tapi sekarang dia hanya pengembala domba milik mertuanya. Apa, dia gak punya kekuatan. Dia udah lupa semua sertifikatnya, dia udah lupa, udah masukin di laci, mungkin udah gak bisa dibawa lagi, ketinggalan di Mesir ya kan, karena dia lari. Yang ada juga atribut yang tersisa. Tapi 40 tahun yang lalu baju itu udah mungkin kekecilan buat dia, atau mungkin terlalu besar dipakai oleh dia ya kan? Rencananya masih ada, tapi itu kebanggaan masa lalu. Dia Prince of Egypt sebenarnya. Tapi dia sekarang ini, apa yang diandalkan dari orang-orang seperti ini? Apa Tuhan gak salah? Enggak. Ketika Tuhan memilih seseorang, dia akan memperlengkapi orang itu. Amin ya? Amin. Ya kan? Ketika Anda melayani Tuhan, Allah yang memperlengkapi Anda. Ya. Di sini nih. Kalau dulu iyalah Tuhan masih gagah, masih kuat, masih otot, ya kan? Masih ada potensinya, masih hebat. Sekarang udah lupa dia. Udah lupa. Ia bersedia menjalani agenda Tuhan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Orang-orang besar karena mereka bersedia berkorban untuk hal besar. Betul kan? Saya mau berkata begini. Ketika engkau menghadapi sesuatu, yang sulit bagi kita adalah menaklukkan kehendak kita di atas kehendak Allah.
Saudara tahu apa arti rendah hati? Ketika engkau bersedia menerimanya, maka Tuhanlah yang kau tinggikan. Amin. Itu arti rendah hati. Justru seringkali kita yang mau tampil di depan. Sampai Tuhan, kita bilang apa tadi kan, salib di depan, aku di belakang. Tahun 80 saya masuk ke Timor Leste. Dulu Timur ya. Itu masih perang, saudara. Lagu itu saya masih ingat sampai hari ini. Hausik mundo hatuir Kristo. Hausik mundo hatuir Kristo. Sama dengan terjemahan kita. Hausik mundo hatuir Kristo. Hausik mundo hatuir Kristo. Labele vila vali, labele vila vali. Artinya apa? Kalau udah maju jangan mundur, maju terus. Maju terus. Labele vila vali. Ini pengalaman saya. Kemarin ada pemilihan rektor, ketua di sekolah. Mertua saya itu pendiri dari sekolah Institut Alkitab Tiranus. Pendirinya, saya mantunya. Yang jadi rektor itu teman saya. Waktu retreat, teman saya dapat 20 suara, saya 9. Tapi teman saya, karena 2 nama ini akan dibawa ke yayasan, saya nggak diundang, nggak dipanggil, karena saya melayani di pelayanan di lembaga rekaman Injil. Satu di bawah yayasan yang sama dengan Institut Alkitab Tiranus. Saya nggak diundang, tapi tiba-tiba di sana ada pemilihan. Nama saya hilang di situ. Orang-orang yayasan, kenapa kamu diam aja? Teman-teman dosen, kenapa Pak Yopi diam aja? Saya bilang saya lagi di Departemen Agama di Jakarta. Saya bilang saya nggak mau buat masalah. Kalau saya bikin surat ke yayasan, saya akan jadi rektor saya. Karena mereka tunggu surat saya. Kenapa? Karena saya tidak mau buat masalah di situ. Gak mungkin saya merusak apa yang dibangun oleh mertua saya. Gak mungkin saya merusak apa yang dibangun oleh Tuhan. Gak mungkin. Yang saya harus lihat adalah pekerjaan yang lebih besar. Ya. Saya datang ke teman saya bicara dengan dia. Saya salaman sama dia. Saya tanya sama mertua saya. Saya tanya, Papi, waktu Papi hadir di Senat, bagaimana? Dia cuma bilang apa? Ini politik. Ini licik. Saya tenang. Saya bilang apa? Urusan lu sama Tuhan, bukan urusan sama gua. Betul kan? Betul. Karena saya memikirkan hal yang ini, saya belajar dari mereka. I am the followers. Saya mau ikut Tuhan. Memang sakit, saudara. Dalam proses ikut Tuhan itu gak mudah. Dirobek jiwamu, tersayat hatimu, tertusuk, ya. Tapi kau harus ikut followers. Karena keputusan hari ini menentukan masa depan Anda. Izinkan Tuhan yang membalut hatimu ketika kau punya masalah. Jangan izinkan kemarahan, dendam, kekecewaan menguasaimu. Gak ada artinya itu. Bahkan apa? Membawa kau lebih jatuh. Lebih jatuh, lebih dalam lagi. Sudah tahu perjalanan Israel ini jauh, ini 40 tahun, muter-muter. Sampai di sini Tuhan bilang apa sama Musa? Stop, jangan terus. Kenapa? Karena aku telah memilih Yosua. Sakit gak, saudara? Musa tuh hanya dikasih lihat tanah perjanjian. Tapi yang pasti dalam Ulangan 50, Musa mati bukan karena jantung, ya, karena Tuhan bilang cukup. Sehingga ketika diperhadapkan pada situasi, dia belajar dari sini. Jangan biarkan suara-suara di luar menguasai Anda, melainkan mendengarkan apa yang Tuhan katakan.
dia tidak dipengaruhi. Itu sebabnya apa? Laut bisa terbelah. Tuhan bilang, tongkatmu cukup. Yang lain bilang apa? Pulang aja. Di depan laut, di belakang Firaun. Lebih baik berdamai daripada kita ke seberang. Toh sama matinya. Sama matinya. Tapi Tuhan bilang, tidak, tongkatmu cukup. Cukup. Karena kita berpikir, wah kita harus pakai sesuatu yang hebat, yang besar. Enggak. Blueprint Tuhan beda. Cara Tuhan beda. Ya. Taat sekalipun tidak masuk akal. Saya kasih contoh nih. Air menjadi anggur. Yesus bilang apa ke pelayan? Ambil air di sana, masukin tempayan. Coba saudara imagine, bayangkan. Air dimasukin tempayan, dicendok, suruh cicipi. Bawa ke pemimpin pesta. Ketika dicicipi pemimpin pesta kaget. Ini anggur dari mana? Nggak tahu ya, cuma tadi saya masukin air. Tapi yang dicicipi anggur. Ini hebat, ini yang punya pesta. Belum pernah saya memimpin pesta. Di perjamuan ada orang yang menyediakan anggur dari yang baik dan yang baik. Nggak pernah dia merasakannya. Tapi yang bawahnya apa? Pasti bilangnya gini. Gila kan? Tapi waktu dia cicip, air benar-benar anggur ini. Nggak salah gue ini. Enggak, kata Tuhan. Memang air yang masuk, tapi ketika engkau mengangkatnya, anggur jadinya. Nggak masuk akal. Banyak pekerjaan dia yang sedang dia kerjakan, termasuk dalam hidup saudara sampai hari ini. Ya nggak masuk akal semuanya. Yosua generasi berikutnya, keberhasilan Yosua, kenapa? Karena legowo. Musa bilang apa? Oke Tuhan, I will bless you so. Karena Musa melihat pekerjaan yang lebih besar. Ya enggak? Pekerjaan yang lebih besar. Ini kasih tumpang tangan, maka diberkatilah Yosua. Diberkati. Apa sudah pikir Yosua mudah? Enggak. Sekalipun tongkat ekstafet ini, Yosua harus taat sama ini. Ya, karena Tuhan bicara kepada Musa untuk menuliskan perintahnya di dalam batu ini untuk dilaksanakan di sepanjang perjalanan sampai mereka masuk tanah perjanjian. Yosua harus menerapkan jalan. Kembali lagi, karena itu mereka ada di sini. Kembali lagi, ada di sini. Ini blueprint Tuhan. Karena itu pola ilahi berbeda dengan strategi umum. Beda. Sudah tahu? Ini Yeriko. Di sepanjang kisah Yosua hanya satu kali mereka gagal. Ketika memasuki Ai. Gagal. Ada 36 orang mati. Tapi setelah itu Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Yeriko jatuhnya gimana? Tuhan bilang, Yosua, kamu jalan keliling. Ngapain Tuhan? Jalan keliling. Hari pertama keliling, hari kedua keliling, hari ketiga keliling, hari keempat keliling, hari kelima keliling, hari keenam keliling, hari ketujuh keliling. Tuhan bilang apa? Tiup sangkakala. Kalau saudara baca kitab Yosua, Rahab itu
bilang apa? Kami tahu bahwa Tuhanmu. Mereka tahu tentang peristiwa waktu mereka keluar dari Mesir. Karena Tuhanmu Allahmu membelah laut. Loh, ini belum ada televisi loh. Belum ada wartawan, jarak sejauh itu kok sumbernya kok bisa tahu informasi. Saya yakin, walaupun saya baca banyak penafsiran nggak menafsirkan seperti saya menafsirkan, saya yakin tembok ini diperkuat karena mereka tahu bangsa ini akan melalui Yeriko. Itu sebabnya benteng yang paling kuat mereka bangun, karena mereka tidak mau diruntuhkan. Apalagi raja-raja sebelumnya sudah kalah. Tapi strategi Tuhan beda. Kalau nggak percaya nih, potret perang masa kini, hanya bunuh Gaddafi nih, ya nggak? Waduh, kapal induk segala macam ini, ya nggak? Lebih ngeri lagi kalau saya buka datanya. Belgia, Bulgaria, Kanada, Denmark, ada Prancis, ada Turki, ada Italia, Belanda ikut-ikutan. Saya ketemu teman kemarin Belanda, lu ngapain di sana? Gitu. Semua Inggris, Amerika nih, ya, ada 200 berapa nih? 206 berselimah ya, sama 21 kapal induk. Tiap hari bunda gitu. Ya, hanya mau bunuh satu orang ini. Nggak mati. Ya, saudara ketawa kan? Tapi bukankah ketika kita ada sesuatu yang kita pakai cara dunia, bukan cara Tuhan? Kalau bisa kita habisin orang itu, kalau bisa kita cincang-cincang orang itu, kalau bisa kita segala macam yang kita pikirin. Tapi kita tidak mau pakai cara Tuhan. Ini taat, dengar, jalankan. Ya, kita pakai cara ini. Mata ganti mata. Ya kan gitu. Enak aja lu mukul gua. John Stott bilang apa? Seringkali orang Kristen itu bersedia pipi yang satu ditampar, tapi tidak belajar untuk bukan memberi, ditampar yang kedua. Tidak belajar ya. Bukan ngasih. Tuhan juga bilang, oh kurang dong satu. Enggak gitu saudara, ya enggak siap. Ini ya. Habisin berapa dana coba? Ya kemarahan, dendam, kecewa gitu, terus mau balas, nggak bisa tidur, minum obat darah tinggi, tekanan kolesterol naik, ya nggak, gula naik, segala macam. Waduh, orang nggak salah dimarahin, suami pulang dimarahin, anak nggak salah ditegur. Kenapa? Karena kita lagi marah. Ya, orang di jalan, apa lihat? Ya, teman di kerja, gitu. Karena kita lagi kesal, kita mau balas gitu. Cara ini kita pakai. Kenapa nggak pakai cara Tuhan? Izinkan. Sudah tahu Tuhan bilang apa? Ketika engkau disakiti, ketika engkau dilukai, Tuhan bilang apa? Hey, stop, pembalasan itu bagian saya, bukan bagian kamu. Amin. Ya, bagian saya, bukan bagian kamu. Ya. Daud hebat, tapi Tuhan bilang apa? Aku gak mau kamu bangun baitku. Kenapa? Karena tanganmu pernah berdarah. Bayangkan kalau Tuhan bilang gitu. Kalau dulu sih waktu belum bertobat, ya enggak, tapi udah bertobat jangan ya kan? We forget the past. Kita lupa semua yang di belakang. Kita izinkan roh Tuhan mengambil alih. Tuhan yang mengambil alih. Ya terima aja lah. Anggap aja kalau orang melakukan sesuatu, kita bilang ya Tuhan ampunilah.
Dia tahu kok apa yang dia buat, cuma dia nggak tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia buat, cuma dia nggak tahu apa yang dia buat. Iya kan? Betul nggak? Dia tahu apa yang dia buat, cuma kita bilang kamu nggak tahu apa yang kamu buat. Kenapa? Itu kan mempermalukan orang yang jahat, ya nggak? Kita tahu kan dia buat itu, tapi kita bilang Tuhan kasihanilah dia. Dia nggak tahu, Tuhan bilang gue tahu kok hatinya lagi marah. Sampai hari ini, saudara, satu bangsa yang dimusuhi sedunia. Saudara kita kalau bilang tentang ini, Sionis, matanya pelotot, mau makan orang. Ya, tapi mereka tenang. Kenapa? Karena mereka dalam perlindungan. Satu yang belum, yang sekarang mereka tunggu, kita juga lagi tunggu. Kalau Bait Allah dibangun, waktunya sudah dekat. Ya, kita lagi nunggu, mereka juga mau membangunnya. Ya, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau mereka ada di sini Bait Allah, kita bingung bikin gereja. Mau ikut model mana? Betul kan? Mau ikut model mana? Israel bukan gereja, dan gereja bukan Israel. Itu bedanya. Tapi kita lagi nunggu nih. Orang dan rame-rame kesini ngapain? Cuma nampak tilas. Bingung ketemu kubur ada 3. Bingung ketemu Bukit Tengkorak ada 2. Ya, tempat kelahiran Yesus nggak ada, cuma diadain. Kenapa? Karena kapitalisme. Terus kita orang Asia kan senang sama ritualisme kan gitu. Oh iya, oh ini tempat lahir Yesus. Dia hanya numpang lahir kok. Bukan kandang yang dicatat, Bethlehem dicatat. Tuh nggak? Saya nggak tahu lahir di mana, tapi ibu saya cuma bilang di rumah sakit. Saya nggak nanya, mana rumah sakit mana sih? Enggak. Tapi akte kelahiran saya bilang Makassar. Ya udah cukup buat saya. Yesus memenuhi syarat. Kenapa? Karena memang dia harus lahir di Bethlehem. Kita rame-rame kembali ke Bethlehem, tapi nggak ada dia di sana. Kenapa? Karena dia mati buat saudara dan saya. Nggak salah Bethlehemnya. Ya, rame-rame ke sini. Tapi nggak kesini juga nggak apa-apa. Iya nggak? Karena dari sini sudah ke surga. Oke, Allah memberikan negeri yang dijanjikan karena Ia bersumpah kepada nenek moyang mereka. Sumpah. Ayat 43. Ayat 44. Janji pemeliharaan Allah. Ini ya. Satu keamanan segala penjuru. Hebatnya nih. Saya yang bilang tadi, hanya satu-satunya kali kalah mereka. Tapi setelah itu mereka menang. Tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Hebatnya. Sebenarnya janji Yesus sama buat saudara dan saya. Sama dengan mereka sebenarnya. Sama, gak ada bedanya. Puncak pemenuhan janji ayat 45. Dari semua yang baik, saudara perhatikan, yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, berlaku, ini saya pakai warna kuning, berlaku untuk semua. Artinya apa? Tidak ada yang tidak berlaku sama. Semuanya sama. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua mengalaminya. Semuanya terpenuhi. Hebat. Kalau begitu saya bertanya, apa sih rahasianya? Apa sih rahasianya? Masalahnya, kita ini bersedia nggak dibentuk sesuai dengan keinginan si pembuat ini? Ya, seringkali kita ngelawan sama dia nih, nggak mau. Ya. Ada yang mau baca Roma 9?
ayat 21. Ayat 20, 21. Roma 9 ayat 20 21. sampai 21. Ya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Yang ngelawan itu yang biasa, biasanya karena mau coba yang mulia. Tapi izinkan Tuhan memakai Anda untuk menjadi mulia. Kita betul. Kita ini sering ini nggak mau, ini dua benda yang berbeda. Yang ini mudah, yang ini nggak mudah. Iya kan? Oke, manual. Saya akan berhenti di sini. Saudara tahu ini potret apa ini? Ini Abraham sama Ishak. Papanya bilang, nak besok kita ke sana yuk, ke gunung ya. Ngapain? Pokoknya kamu ikut saya lah. Jalan nih. Papanya bawa pisau. Kayunya kan, kalau lihat gambar yang lain suka digambar ada di atas punggungnya. Ishak. Di jalan dia nanya, Pak, dombanya mana Pak? Papanya bilang, enggak, udah naik ke atas aja lah. Naik ke atas aja. Dia tanya, Pak, dombanya mana Pak? Enggak, di atas aja udah. Dia bangun mesbah. Dia taruh kayu di atasnya. Dia bilang sama anaknya, maaf nak, sebenarnya domba itu kamu. Domba itu kamu. Saudara perhatikan di sini. Ketika Abraham berkata menunjuk kepada Ishak, apa yang dalam bayangan Anda tentang jantungnya Abraham? Ya kan? Bagaimana perasaan anaknya terhadap papanya? Ya kan? Tapi saya sedang gambar ini. Dia bilang, Pak, nggak apa-apa, lakukan saja. Kenapa Ishak mau? Karena dia lihat papanya itu benar. Dia lihat ayahnya itu benar, orang benar. Ya kan? Dia bilang, silakan Pak. Taruh di sini. Saudara pikir ketika Abraham mengangkat tangannya ini, apa gampang? Enggak. Ketika dia mengangkat tangannya, yang dalam hatinya dia bilang, Tuhan, gue gak dengar suara kambing, gue gak dengar suara domba. Tapi sebelum tangannya turun, Tuhan bilang apa? Stop Abraham, aku kenal engkau. Oh, sampai Tuhan bilang gitu, aku kenal engkau, aku kenal hatimu. Hebatnya. Tapi kenapa Tuhan mau begini? Supaya Anda dan saya belajar. Ya, followers itu mahal. Yesus bilang, ikut aku. Ketika rekonsiliasi antara Yesus dengan Petrus, Petrus iba kepada Yohanes.
Petrus bilang, Tuhan, gimana dia? Harusnya dia yang lebih layak. Saya ingat tidak lebih layak. Kenapa? Karena aku menyangkalmu. Tapi Tuhan bilang, aku percayakan domba-dombaku. Tuhan bilang apa sama Petrus? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikut aku. Bukan urusanmu. Ya, ini yang mahal. Kadang-kadang kita dibawa sampai ke titik ini. Are you trust or not? Engkau berani gak mempercayakan hidupmu bahwa Tuhan itu tidak pernah menarik janjinya. Ya. Mari pemain musik naik ke atas. Menaikkan pujian yang terakhir tadi. Matikan aja. Ref-nya saja. Sehingga dia bisa ke depan ke atas. Silakan Pak. Bapak ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada henti. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan setengah suara saja. Resapi setiap kata-kata ini. Seringkali kita ingin menjadi orang yang takers, tetapi not givers. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Serahkanlah hidupmu ke tangan Dia, dan kau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang murni, yang
sembah Dia, saudara sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Berbicara lebih dalam, berbicara lebih dalam. Ajar kami untuk berani melewati proses. Kadang-kadang ini mahal Tuhan. Kadang-kadang kami seperti disayat, terobek hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami harus melalui. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berani berjalan bersama dengan-Mu. Oh haleluya Tuhan. Sama seperti kata lagu-lagu ini Tuhan. Dan biarlah air itu mengalir dalam hidup. Karena Engkau adalah orang yang diubah. Engkau diuji seperti emas murni. Ajar kami Tuhan untuk mengalirkan Tuhan kebaikan-Mu, mengalirkan kasih. Kami tahu Tuhan bahwa proses itu mahal, tapi kami juga percaya bahwa Engkau mendampingi kami, Engkau ada di dalam, Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami Tuhan, sehingga kami mampu melalui apa saja yang kami hadapi di semesta ini. Berkati setiap kami yang ada pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara yang percaya berkata bersama dengan saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.